Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Mari puji Tuhan, kita terus dianugerahi kesehatan. Hari ini tanggal 8 Oktober tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 3 ayat 1 sampai dengan 5. Adakah kalian menerima roh karena melakukan hukum, atau karena percaya akan pewartaan Injil? Bacaan Injil dari Lukas bab 11 ayat 5 sampai dengan 13. Mintalah, carilah, ketoklah, pasti akan diberi, ditemukan, dan dibuka. Dari kedua bacaan tersebut saya memberikan tema, mintalah, maka kamu akan diberi. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, meminta adalah hal biasa. Bisa terjadi pada siapa saja, dan setiap orang pasti pernah melakukannya. Namun motivasi, niat, atau tujuan meminta setiap orang bisa berbeda-beda. Ada orang meminta karena apa yang benar-benar dibutuhkan tidak ada. Sudah sehari bekerja keras mencari barang rongsok, tidak ada. Sementara perut lapar tidak bisa ditahan, orang meminta makan. Sudah dikeluarkan dari tempat kerja karena pandemi corona, melamar kerja tidak ada yang menerima. Untuk makan tiap harinya hanya daun ketela. Sementara anaknya yang bayi perlu susu untuk minum. Keluarga ini meminta uang pada tetangga. Ada anak sekolah dari keluarga miskin. Beberapa bulan belum membayar uang sekolah. Sering lapar, ditahan karena tidak punya uang jajan. Meminta uang temannya sekedar untuk beli minum. Banyak peristiwa, kejadian lain. Orang meminta karena benar-benar membutuhkan, tetapi tidak memiliki. Ada orang meminta karena mentalitasnya. Ada orang yang pemalas, malas bekerja di mana-mana. Sering keluar masuk kerja karena dikeluarkan oleh atasan, atau dengan alasan tidak merasa kerasan. Ketika ditanya teman, kenapa demikian? Selalu pintar cari alasan untuk membenarkan dirinya dan menyalahkan pihak lain. Karena sifat dan kebiasaannya demikian, akhirnya sering kesulitan dalam keuangan dan selalu meminta keluarga atau orang-orang yang dikenalnya. Orang-orang terdekat sangat mengenal akan kebiasaan itu, maka hafal dan sering menjadi langganan untuk diminta pertolongan. Orang-orang pemalas meminta karena mentalitasnya memang demikian.
Ada orang meminta karena serakah. Sekalipun sudah menjadi orang yang berkecukupan, orang ini tetap meminta apa yang sebenarnya bukan haknya. Ada satu keluarga kaya, anak dari keluarga yang memang juga kaya. Setelah mendapat pembagian harta dari orang tuanya, mendapat tanah yang luas, rumah yang besar dan tingkat, serta mendapatkan perusahaan keluarga yang bisa diteruskan. Dalam situasi yang sudah berkelimpahan itu, keluarga itu tidak puas dengan apa yang sudah diterimanya, maka masih meminta pada orang tuanya tanah kepemilikan lain dari orang tua dan keluarganya, karena merasa belum adil dalam pembagian warisan. Setelah mendapat tambahan harta, ternyata masih terus meminta lagi. Keserakahannya membuat keluarga ini tidak pernah bersyukur, merasa kurang, dan terus meminta. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, ada pula orang meminta tapi diperuntukkan untuk orang lain. Di beberapa perempatan jalan ada anak-anak muda dari suatu kelompok tertentu. Dengan membawa kardus, mereka meminta sedekah para pengendara yang lewat untuk korban bencana. Mereka ingin mengungkapkan solidaritas kepada para korban dengan meminta sumbangan pada orang-orang lain. Ada hal mulia yang menggerakkan mereka untuk meminta, yaitu meringankan beban penderitaan orang lain. Meminta bisa juga kepada Tuhan. Salah satu dari isi doa kita adalah permohonan atau meminta apa yang kita butuhkan. Tuhan juga berkuasa mengabulkan permintaan kita sesuai dengan kebijaksanaannya. Dalam bacaan Injil hari ini, bahkan Tuhan mendorong kita untuk meminta kepadanya. Dalam firman dikatakan, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Tuhan Bapa kita di surga membuka diri terhadap permintaan anak-anaknya, dan segala yang baik pasti akan dikabulkannya. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, doa untuk meminta bisa untuk diri kita, meminta juga bisa untuk orang lain. Jika untuk diri kita selanjutnya, kita berdoa dengan ketulusan dan kerendahan hati karena kita benar-benar membutuhkan. Doa untuk meminta bagi orang lain harus kita lakukan dengan kesungguhan seperti untuk diri kita sendiri. Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus,
Trimargono.